Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fauzia dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul The Power of Habit. Kemudian di dalam buku yang berjudul The Power of Habit ini terdapat identitas yang dimana ada pengarang yang bernama Charles Duhigg. Penerbitnya yaitu KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Tahun terbitnya tahun 2013, jumlah halamannya 371 halaman, genrenya non-fiksi motivasi, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian ada biografi dari penulis buku The Power of Habit, yaitu Charles Duhigg. Beliau merupakan seorang reporter investigasi di New York Times yang menulis surat kabar dan majalah. Dan beliau juga menerima banyak penghargaan atas karyanya, di antaranya yaitu Academy of Science, National Journalist, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga beliau lulusan dari Harvard Business School dan Yale University. Sebelum menjadi jurnalis juga, beliau pernah bekerja sebagai manajer investasi. Nah, di dalam buku The Power of Habit ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang satu membahas tentang kebiasaan perorangan, bagian kedua membahas tentang kebiasaan organisasi, dan bagian 3 membahas tentang kebiasaan komunitas. Nah, di masing-masing bab akan ada 2 hingga 4 subbab yang akan semakin memberikan pemahaman tentang bagaimana kebiasaan perorangan, perusahaan, dan komunitas itu terbentuk, dan bagaimana mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tiap bab dari buku The Power of Habit ini, terdapat prolog di dalam buku ini, yaitu diawali dengan kisah Lisa Allen, seorang yang mampu berhenti dari kecanduan rokok dan minuman keras. Kisahnya menjadi pelajaran penting bagi para peneliti untuk mempelajari bagaimana seseorang bisa mengubah dari kebiasaannya. Nah, perubahan Lisa ini diawali dari sebuah tragedi perceraiannya dengan suaminya. Kemudian keputusan pertama yang diambil adalah ia harus berhenti merokok. Nah, untuk mengganti kebiasaan lamanya, ia menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih positif, yang dimana dia lari pagi, dan ternyata rutinitas baru itu bisa mengubah segala aspek kehidupannya. Nah, jika dilihat dari pindaian otaknya, pola kegiatan saraf dari kebiasaan lamanya telah ditindih oleh perilaku-perilaku baru. Peneliti mengatakan bahwa ketika kebiasaan-kebiasaan Lisa berubah, maka berubah pula otaknya. Nah, peneliti juga menjelaskan bahwa penyebab utama Lisa mampu mengubah kebiasaannya karena ada kebiasaan kunci, di mana dia hanya berfokus pada satu kebiasaan saja, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi segala aspek kehidupannya yang lain. Nah, di dalam prolog ini juga dibahas bahwa sebagian besar pilihan yang kita buat setiap harinya, apa yang kita makan, makanan apa yang kita pesan, dan lain-lain merupakan sebuah kebiasaan. Di dalam kebiasaan perorangan ini ada 3 pola lingkaran dalam kebiasaan, yaitu yang pertama tanda, merupakan pemicu yang memberitahu otak kita untuk memasuki mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Kemudian ada rutinitas yang bisa berupa fisik, mental, ataupun emosional. Selanjutnya adalah ganjaran. Ganjaran yang membantu otak kita menilai apakah kebiasaan itu patut diingat di masa depan ataupun tidak. Nah, semakin lama lingkaran kebiasaan ini dilakukan, maka kita akan secara otomatis melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, apa sih tugas dari ganglia basal ini? Ganglia basal ini bertanggung jawab dalam mengendalikan perilaku otomatis kita. Nah, ganglia basal ini adalah pusat bagi pengingatan pola dan bekerja berdasarkan pola-pola tersebut. Nah, cara kerjanya itu yaitu diawali dengan terbentuknya kebiasaan. Nah, otak akan bekerja keras sepanjang waktu untuk membentuk serangkaian perilaku menjadi kebiasaan. Namun,
Setelah perilaku itu dilakukan berkali-kali, aktivitas otak kita akan menurun. Nah, ada kisah menarik yang bisa diambil contohnya, yaitu seorang lansia yang bernama Eugenie yang mengalami kerusakan otak. Hal ini menyebabkan ia tidak mengingat apapun yang terjadi saat ini. Nama dokter dan apa yang dokter lakukan terhadapnya selama 5 menit sebelumnya, ia tidak ingat sama sekali. Ia hanya bisa mengingat kejadian-kejadian di masa mudanya, tapi yang mengherankan adalah Eugene dapat mengingat jalan pulang ketika tiba-tiba keluar rumah tanpa istrinya. Nah, dari kisah Eugene dijelaskan bahwa walaupun otak mengalami kerusakan, formula tanda rutinitas ganjaran tetap berlaku. Bagaimana sih cara menciptakan kebiasaan? Untuk menciptakan kebiasaan ini, perlu adanya proses penting yang disebut dengan mengidam atau sharpening dalam membentuk kebiasaan itu. Nah, contohnya dari aturan yang dibuat oleh seseorang eksekutif handal yang bernama Claude Hopkins, seorang yang berada di balik kesuksesan Pepsodent, dan juga budaya menggosok gigi di seluruh dunia. Strategi Hopkins ini untuk mempopulerkan Pepsodent dan budaya menggosok gigi, yang terdiri dari dua aturan. Yang pertama yaitu menemukan tanda yang sederhana, yang akan mendorong seseorang itu melakukan perilaku. Dalam hal ini, Hopkins memilih tanda yaitu berupa flag. Nah, yang kedua didefinisikan ganjaran yang jelas. Nah, ganjaran yang diberikan Pepsodent ini adalah ketika menggosok gigi akan membuat gigi kita lebih indah dan tentunya bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Kemudian ada aturan emas dalam merubah kebiasaan. Nah, aturan emas dalam merubah kebiasaan ini adalah menggunakan tanda yang lama dan memberikan ganjaran yang sama dengan kebiasaan lama, namun menyisipkan rutinitas yang baru. Nah, nyaris semua perilaku bisa diubah bila tanda dan ganjarannya tetap sama. Contohnya adalah pelatih football bernama Tony Dungy. Dia diminta untuk melatih tim yang selalu kalah dalam setiap pertandingan. Nah, namun setelah ia menjadi pelatih, tim tersebut selalu menang dalam pertandingannya. Dan Gi juga mengatakan bahwa kunci kemenangan adalah mengubah kebiasaan pemain untuk berhenti membuat terlalu banyak keputusan saat pertandingan. Dia juga tidak menciptakan kebiasaan baru, namun mengubah kebiasaan lama dari para pemainnya. Nah, diceritakan juga di dalam sebuah komunitas yang bernama Alkoholis Anonymous atau yang biasa disingkat dengan AA, yang didirikan oleh seorang pecandu alkohol juga bernama Bill Wilson. Nah, ia juga mendirikan komunitas ini bertujuan untuk membantu para pecandu alkohol lepas dari kecanduannya. Nah, AA juga sangat menekankan pada spiritualitas. Dan AA juga menggantikan kebiasaan minum dengan rutinitas yang lain, yaitu dengan mengadakan pertemuan dan membicarakan kecemasan-kecemasan kepada teman sehingga akan menghasilkan ganjaran yang sama, yaitu perasaan yang lega. Nah, kemudian ada kebiasaan kunci atau balada Paul O'Neill. Ini membahas tentang kebiasaan mana yang paling berarti yang bisa dijadikan kebiasaan kunci. Nah, ketika kebiasaan kunci ini diubah, maka berubah pula kebiasaan yang lainnya. Bagian ini diawali dengan cerita dari seorang pemimpin yang baru diangkat. Nah, ia menjadi pemimpin di perusahaan yang sangat besar dan sebagian besar pekerjaannya bekerja dengan alat-alat berat yang berbahaya. Nah, di awal pidatonya ini, semua orang meremehkannya dikarenakan target utama dan fokus kerjanya nanti adalah keselamatan pekerja dengan slogan nol cedera. Nah, cara O'Neill ini menemukan kebiasaan kunci adalah ia menyusun daftar mengenai apa yang akan menjadi prioritas utamanya saat bekerja nanti. Nah, untuk mengidentifikasi kebiasaan kunci ini, yang pertama dia menawarkan kemenangan kecil. Contohnya kemenangan kecil yang dialami oleh perusahaan O'Neill adalah dalam waktu yang sebentar sudah terjadi penurunan tingkat kecelakaan yang signifikan.
Nah, yang kedua yaitu menciptakan struktur kebiasaan-kebiasaan lain untuk berkembang. Seperti contohnya yaitu saat O'Neill bekerja untuk membantu pemerintah menemukan penyebab tingginya angka kematian, bayi. Nah, karena angka kematian bayi itu uh, ada karena ibunya menderita kekurangan gizi. Kemudian beberapa hal yang dilakukan oleh Starbucks hingga sukses yaitu yang pertama yaitu pegawai diberikan instruksi-instruksi yang jelas mengenai bagaimana menangani kondisi kritis. Nah, jadi ada rutinitas yang harus dilakukan pegawai ketika kekuatan tekad mereka menurun. Nah, rahasia kedua yaitu memperlakukan pegawainya dengan baik. Dan terbukti juga bahwa ketika ia memperlakukan pegawainya dengan baik, maka pegawai itu akan menunjukkan kinerja yang baik pula. Nah, strategi yang ketiga yaitu memberikan perasaan wewenang yang lebih besar kepada pegawainya. Dan terbukti juga bahwa tingkat pegawai yang berhenti bekerja akan menurun. Kemudian ada kekuatan krisis, menjelaskan tentang bagaimana para pemimpin menciptakan kebiasaan melalui ketidaksengajaan dan kesengajaan. Maksudnya di sini adalah seringkali kebiasaan kunci muncul begitu saja dan tidak sengaja dibuat dan juga tidak direncanakan dengan baik. Nah, dicontohkan yaitu ketika perawat di rumah sakit Roll Island membentuk kebiasaan yang tidak sengaja antar perawat untuk mengawasi dokter-dokter yang bekerja tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, dikarenakan rutinitas dokter itu tidak diperbaiki, sehingga ada pasien yang meninggal karena kecerobohan itu. Nah, kemudian ada kebiasaan di perusahaan atau organisasi. Ketika memiliki kebiasaan, perusahaan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, kebiasaan itu sebagai peringatan pada pegawai ketika pekerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu, yang dimana membahas tentang perusahaan bisa memperkirakan dan memanipulasi kebiasaan pelanggannya. Di sini juga dijelaskan bahwa peranan statistik sangat penting bagi perusahaan untuk membuat strategi penjualan, sehingga perusahaan bisa menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan statistik melalui analisis pola belanja konsumen, perusahaan juga bisa memperkirakan apa pekerjaan konsumen tersebut. Nah, berapa penghasilannya, apakah sedang hamil atau tidak, apakah pasangan baru atau tidak, dan juga sebagainya. Nah, di bagian ini juga menjelaskan bagaimana agar lagu menjadi hits dan akrab di telinga masyarakat. Nah, agar otak mudah mengingat suatu musik, maka musik tersebut harus akrab dan sering didengar oleh masyarakat. Nah, musik ini harus dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan seseorang. Misalnya, meletakkan lagu tersebut dalam playlist dan meletakkan lagu tersebut di antara lagu-lagu hits lainnya. Pada intinya yaitu ketika kebiasaan baru dikemas seperti kebiasaan lama, maka akan mudah diterima oleh masyarakat itu sendiri. Nah, contoh lain yaitu misalnya untuk menarik seseorang datang ke tempat gym yang fasilitasnya sangat bagus dan lengkap. Nah, kita juga harus menambahkan sesuatu agar orang lain itu terus-menerus kembali, yaitu dengan memberikan kesan emosional yang baik. Nah, jika seseorang menemukan teman baru dan nyaman dengan orang-orang yang ada di gym itu, maka dipastikan ia akan kembali ke tempat gym tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan komunitas. Nah, kebiasaan komunitas ini yaitu pergerakan hak-hak sipil mengalami lompatan yang besar, di mana penolakan kecil itu adalah yang pertama dari serangkaian tindakan yang menggeser mengenai hubungan antar ras. Nah, kebiasaan sosial itu yang menjadi pergerakan dunia yang mengubah dunia dan yang lain halnya yang gagal berkoar. Nah, ada 3 bagian yang menurut para ahli sosiolog itu muncul berulang-ulang. Yang pertama yaitu pergerakan sosial,
muncul karena kebiasaan sosial pertemanan. Kemudian ada pergerakan tumbuh karena kebiasaan-kebiasaan komunitas. Kemudian yang ketiga yaitu pergerakan bertahan karena para pemimpin-pemimpin. Nah, saat tiga bagian pergerakan itu terpenuhi, suatu pergerakan bisa terdorong secara mandiri dan mencapai masa kritis itu. Kemudian neurologi kehendak bebas. Nah, apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan yang kita lakukan? Sebagai contoh yaitu Bachman yang berada di negara Loa. Nah, negara Loa itu baru saja beberapa tahun sebelumnya melegalkan perjudian. Bahkan, Bachman tidak bermasalah dengan minuman yang berbau alkohol, obat-obatan terlarang, ataupun makan secara berlebihan. Nah, setelah beberapa tahun, dia mengacaukan hidupnya dan suaminya, bahkan hingga menghabiskan ribuan dolar. Pengacaranya berargumen bahwa Bachman berjudi bukan karena pilihan, melainkan itu karena kebiasaannya. Nah, ada juga kisah dari Thomas yang memiliki riwayat tidur sambil berjalan. Nah, merupakan sebuah kebiasaannya. Bahkan ia membunuh istrinya dan dia juga merupakan pembunuh yang paling simpatik. Dan juga dia mengakui kesalahannya dan dia juga terpukul karena kejahatannya. Nah, ia tidak mengerti apa yang dilakukan sewaktu dia bertindak itu. Nah, salah satu metode terpenting untuk menciptakan kepercayaan itu adalah kebiasaan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari buku The Power of Habit ini yaitu yang paling sulit untuk mempelajari tentang kebiasaan adalah bahwa ketika kebanyakan orang mereka mendengar tentang bidang penelitian, maka mereka ingin tahu rumus rahasia untuk cepat mengubah kebiasaan itu. Dan juga terdapat 4 bingkai kerja yaitu identifikasi rutinitas, coba-coba dengan ganjaran, temukan tandanya, dan susun rencananya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.